Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Margareta dengan nomor induk 01021182025010 dengan program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan industri dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Seperti yang kita ketahui, pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian di Indonesia dengan menerangkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang bersifat berkelanjutan. Pembangunan industri juga tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, ataupun pembangunan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian menjelaskan pada bab 2 pasal 3 ayat 1 bahwa tujuan dari pembangunan industri adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber dana, sumber daya alam, dan juga atau hasil budidaya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, dengan tujuan-tujuan dari pembangunan industri tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pembangunan industri di Indonesia. Antara lain, kurangnya penguasaan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kedua, minimnya modal yang dimiliki oleh industri kecil di Indonesia. Ketiga, sarana dan prasarana yang belum menyebar luas ke seluruh Indonesia sehingga menghambat kegiatan produksi industri di Indonesia. Keempat, barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia masih kalah bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh industri negara lain. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung pembangunan industri di Indonesia. Antara lain, Indonesia kaya akan bahan mentah, letak geografis Indonesia yang menguntungkan, dan juga tersedia beberapa pasar di dalam negeri, serta tenaga kerja yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Oleh karena itu, dalam mendukung pembangunan industri, kita sebagai generasi muda harus dapat menguasai pemahaman soft skill ataupun hard skill, terutama di bidang teknologi, agar kita dapat bersaing dalam ranah era revolusi industri 4.0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.